Hai, jumpa lagi kita dengan Podcast 9, khususnya dengan editorial Podcast 9. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang mendiskusikan, mengangkat, dan memperdebatkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk hal-hal yang mengandung human interest. Kali ini, editorial Podcast 9 akan membahas mengenai kecenderungan banyak perilaku hakim yang secara terang-terangan ternyata bobrok menerima suap dalam jumlah yang aduhai, yang bermiliar-miliar. Kalau kita melihat kehidupan hakim yang glamor, naik mobil sport mewah, naik mobil yang cc-nya teramat besar, naik motor besar, main golf, tidak perlu diragukan lagi. Kita dapat mengatakan bahwa hakim itu pasti melakukan penyimpangan. Katakanlah hartanya konon ada yang dari warisan, tetapi dengan menampilkan gaya hidup seperti itu saja, sebenarnya sudah tidak etis, sudah tidak wajar. Apalagi kalau harta yang mewah itu, kendaraan-kendaraan yang begitu jarang dimiliki orang, yang harganya selangit, dinikmati oleh para hakim, sudah pasti dapat dikatakan hakim itu melakukan sogok, menerima suap, tidak perlu diragukan lagi. Belakangan kita memang mendengar semakin banyak hakim yang terlibat di dalam tindak kejahatan. Kita masih ingat kasus ada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arief Nuryanto, menerima duit 60 miliar. Tentu dia dibantu oleh kolega-koleganya, misalnya Juwanto, Agam Sarif, Burhanuddin, Ali Mutarom, dan lain-lain. Mereka menerima juga hasil dari kasus serupa, yaitu kasus korporasi sawit. Ternyata denda yang tadinya akan dijatuhkan kepada korporasi berjumlah triliunan dipotong oleh para hakim itu, dan para hakim sebagai jasanya menerima 60 miliar, dan uang itu dibagi-bagi di tempat umum. Ini tentu saja bukan saja mencoreng dunia peradilan, tapi melukai perasaan keadilan. Atau sebelumnya kita juga pernah mendengar Sarof Rikar, bekas Ketua Balitbang Mahkamah Agung. Di rumahnya, di hanya satu rumahnya, ditemukan uang dalam berbagai mata uang, kalau dijumlahkan sekitar 1 triliun. Anda bayangkan, 1 triliun di satu rumah. Dan di rumah itu pula ditemukan 51 kilogram emas. Kalau 1 triliun itu dibagi, misalnya satu orang hakim dapat 500 juta rupiah, maka ada 2.000 kasus yang melibatkan Sarof, melibatkan majelis hakim. 2.000. Tapi kalau misalnya kasus itu 1 miliar, maka ada 1.000 kasus. Artinya ada 1.000 hakim yang terlibat dari kasus tingkah laku Sarof. Kalau dia misalnya 2 miliar, ada 500 kasus. Anda bayangkan. Dan pastilah Sarof tidak hanya sekali ini saja melakukannya, karena uangnya sudah begitu besar. Apa artinya? Artinya adalah dunia peradilan kita sekarang dalam penuh kebejatan. Masalahnya adalah, apakah ini hanya oknum-oknum belaka, ataukah ini merupakan bagian dari
sistemik dunia peradilan kita. Sampai saat ini kita tidak bisa membedakan apakah itu hanya oknum individual atau memang bagian dari sistemik dunia peradilan kita. Karena kalau kita tanya kepada para pencari keadilan, mereka pesimis. Jarang hakim kayak Artijo ya, yang memutus perkara ya, dengan menutup mata terhadap segala pengaruh yang buruk. Disinilah pemberantasan terhadap mafia peradilan tidak bisa lagi dengan cara yang konvensional. Tidak bisa lagi hanya dengan memutasi hakim-hakim, kemudian menghukum mereka yang kebetulan tertangkap. Tetapi kepada para hakim ini harus dijatuhkan hukuman yang berat, kalau perlu ditembak mati di depan umum. Kenapa? Karena hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Keputusannya pun adalah demi ketuhanan yang Maha Esa. Dan hakim ini sekarang bukan sekedar melakukan korupsi untuk menyambung hidup belaka, tetapi memang untuk hura-hura lifestyle, gaya hidup yang tidak sesuai dengan amanah yang diberikan kepada dia. Gaya hidup di tengah kemiskinan rakyat Indonesia menunjukkan arogansi. Maka kalau hakim dijatuhkan keputusan vonis yang sangat berat, tidak bisa lagi 5 tahun, 7 tahun, 20 tahun. Dia harus dijadikan contoh bahwa hakim yang menyimpang, apalagi penyimpangannya berat, maka dia harus dihukum seberat-beratnya di depan publik. Kalau kita tahu, tidak bisa lagi hanya sekedar seperti sekarang ada mutasi besar-besaran, kemudian dipindah atau dihukum karena kolega sesama hakim 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, tetapi harus dihukum mati di depan umum dan kalau perlu digantung agar publik mengetahui hakim-hakim yang bejat dan pengadilan kita menjadi bersih. Mungkin editorial kali ini terasa begitu vulgar, begitu kasar, dan mungkin ada yang menganggap itu tidak berperikemanusiaan. Tapi sanksi seperti itu justru sebaliknya untuk menjaga perikemanusiaan manusia-manusia Indonesia lainnya. Dengan adanya contoh hakim yang dihukum berat, hakim-hakim lain mungkin akan jera. Bahkan mungkin ada juga hakim yang tidak jera, tetap melakukannya. Maka kalau sudah dihukum aja masih ada hakim yang sudah dihukum berat, masih ada hakim yang berani, apalagi kalau tidak dihukum berat. Jadi pesan editorial Podcast 9 adalah hukum seberat-beratnya hakim yang menyimpang. Kalau perlu hukum mati dan hukum gantung. Demikian editorial Podcast 9 dan seperti biasa tidak lupa kami mengingatkan tegakkan hukum, berikan keadilan. Saya Wina Armada Soekardi, sampai jumpa pada episode yang akan datang.